Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini saya akan membagikan film menarik yang berjudul Bad Genius yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang amat pintar. Dengan kepintarannya itu, ia bisa menghasilkan uang 164 juta per semester dengan memberikan jawabannya kepada 5 temannya saat ujian. Tidak sampai di situ, bahkan ia juga membantu temannya untuk masuk ke universitas. Dengan ia mendapat uang 844 juta dari teman-temannya itu. Tapi semua itu tentu akan ada resikonya. Jadi bagaimana filmnya? Simak terus videonya sampai habis hanya di Wing Movie. Baiklah semuanya, jadi awal mula film langsung saja diperlihatkan seorang siswi bernama Rindra Daniltep yang biasa dipanggil Lin. Bersama ayahnya, ia mendaftarkan diri di salah satu sekolah menengah atas. Ayah Lin juga seorang guru, dan ayah Lin menceritakan semua tentang prestasi yang telah dicapai anaknya kepada kepala sekolah itu. Tentu saja agar kepala sekolah mau menerima Lin. Dan hanya ini jawaban dari kepala sekolah. ถามน้องลินมากกว่าอยากเรียนที่นี่ไหมคะ Namun Lin memberitahukan kepada kepala sekolah bahwa jika ia sekolah di sini, ia akan membayar hampir 60 juta per tahun. Kenapa 60 juta per tahun? Kata kepala sekolah. Satu semester cuma 25 juta, jadi satu tahunnya hanya 50 juta. Lalu Lin menjawab, jika ia naik ojek ke sekolah, 30 ribu per hari, jadi jika dikalikan 170 hari, ditambah lagi dengan uang saku dan uang makan. Mendengar kalkulasi Lin yang begitu rinci, kepala sekolah pun menawarkan sekolah gratis dan juga menambahkan program makan gratis untuk Lin. Akhirnya Lin pun sekolah di sana. Yang dimana saat ingin berfoto ID card siswa, ia pun bertemu dengan Grace yang membantu Lin memperbaiki penampilannya. Waktu pun berlalu, Lin dan Grace menjadi sahabat. Namun Grace yang kesusahan untuk mendapatkan nilai yang bagus, Lin mencoba mengajari Grace, yang dimana Grace anak dari pengusaha. Ia mempunyai uang banyak, yang akhirnya ia meminta agar Lin menjadi gurunya sehabis pulang sekolah. Dan ia memanggil ibu guru Lin. Tak butuh waktu lama, ujian semester pun dimulai. Lin melihat soal ujian sama seperti yang waktu itu Lin ajarkan kepada Grace. Namun otak Grace sudah lupa. Lin pun mengerjakan soal ujiannya. Kemudian menuliskan jawabannya di penghapus untuk Grace. Lin menaruh penghapus itu ke dalam sepatunya, lalu memberikan kepada Grace. Tapi giliran Grace mengopor sepatunya malah kelewatan. Untungnya Lin cepat mengambil keputusan. Dan Grace pun berhasil mendapatkan nilai yang bagus di semester pertamanya. Kemudian Grace mengajak Lin ke rumah pacarnya yang bernama Pat. Pat adalah anak dari konglomerat. Pat mengetahui bahwa Grace mendapat nilai yang bagus berkat bantuan Lin. Dan jika Pat mendapat nilai yang bagus di sekolah, ia akan mendapatkan mobil baru dari ayahnya. Pat pun menawari Lin uang sebesar 1,2 juta per mata pelajaran. Sementara total mata pelajaran saat ujian berjumlah 13. Tidak sampai di situ, Pat mempunyai 5 teman lagi yang ingin ikut menyontek Lin. Total uang yang bisa didapat Lin dalam satu semester berjumlah 96 juta. Dan Lin pun mulai tertarik melihat biaya yang dikeluarkan ayahnya 86 juta untuk sekolahnya. Dan di sana ia juga melihat surat perceraian orang tua Lin. Dan kembali Lin bermain piano untuk mengingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ibunya.
Ketika bermain piano, Lin mempunyai ide yang bagus. Kemudian ia mengumpulkan temannya yang ingin menyontek itu. Lalu Lin mengajari mereka bermain piano. Namun yang dipelajari hanya 4 chord saja, yaitu chord A, B, C, dan D. Dan mereka hanya memperhatikan gerakan jari Lin. Dan ujian semester pun tiba. Mereka mendapatkan jawaban dari Lin menggunakan cara itu. Lalu Lin membuka les piano untuk teman-temannya. Jelas itu bukan les piano biasa. Hari-hari pun berlalu. Semakin banyak siswa yang ingin mengikuti les piano Lin. Dan ini adalah siswa pintar lainnya dari sekolah itu, yang bernama Beng. Kemudian Lin dan Beng memperebutkan beasiswa agar bisa sekolah gratis di luar negeri. คือทุนเนี้ยเขาให้โควต้าแค่โรงเรียนละ1 ทุนเท่านั้นเองอะแต่ก็ไม่ Beng hanya orang sederhana. Ibunya buka usaha laundry service, sementara ayahnya sudah tiada. Kembali ke ujian. Kali ini ujian kelulusan. Beng melihat siswa yang menyontek Lin, dan Beng pun memperingati Lin. Karena masing-masing siswa mempunyai set soal yang berbeda. Pertama, Lin memberikan jawaban untuk set soal pertama dengan gaya bermain pianonya. Ketika set pertama kumpul kertas, Lin menukar soalnya dengan Tong. Kali ini Lin mengerjakan set soal 2. Setelah selesai, ia memberitahukan teman-temannya jawabannya. Untungnya, guru pengawas langsung saja mengambil lembar jawaban mereka tanpa memeriksa namanya. Tak lama kemudian, Lin dipanggil menghadap di ruangan kepala sekolah. Beng melaporkan kecurangan Tong yang menyontek Lin. มี2 ชุดครับลอกกันไปก็เท่านั้นแหละครับ Ketika Lin diperbolehkan keluar dari ruangan kepala sekolah, ternyata kepala sekolah melihat kertas cakaran Lin yang mengerjakan soal yang bukan set soalnya, dan mereka pun ketahuan. Ayah Lin dipanggil oleh pihak sekolah, dan Lin diancam akan dikeluarkan dari sekolah. พอผิดหวังในตัวเธอมากเลยลินพี่วิทย์ที่รับลูก Tiba di rumah, ayah memarahi Lin dan mengetahui bahwa teman-temannya tidak hanya les piano. เอาเงินไปจ่ายค่าเทอมที่เหลือครับ Pat dan Grace merayakan kelulusannya dengan makan malam bersama ayah dan ibu Pat. Ayah dan ibu Pat berterima kasih kepada Grace karena selama mereka bersama, Pat punya nilai yang bagus dan orang tua Pat ingin agar Pat belajar di universitas di Boston, dan orang tuanya mengajak Grace, dan semua biaya ditanggung oleh orang tua Pat. Namun untuk masuk ke universitas itu, mereka harus mengikuti tes. Dan tiada lain Grace meminta bantuan Lin. Dan Lin menolak, mengingat kejadian sebelumnya. Namun Pat siap membayar Lin 247 juta. Lin pun mulai berpikir. Dan sempat dia menolak membantu. Ketika hendak mengembalikan buku milik Pat, Lin melihat zona waktu yang berbeda di setiap negara. Terutama perbedaan waktu antara Amerika dan Thailand. Sementara ujian stick diadakan pada waktu yang sama di seluruh dunia. Jadi Lin akan mengerjakan soal stick tersebut di negara 4 jam lebih cepat dari tempatnya. Dan mereka mengajak temannya yang lain agar bisa mendapatkan untung yang lebih banyak.
Dan cara Lin untuk membagi jawabannya yaitu dengan cara menghafalnya. จำเอา Sementara soal ujian STIK ada 100 soal, namun waktu yang dibutuhkan untuk membagi soal itu yang sedikit, jadi Lin hanya bisa menghafal setengahnya saja. Mereka pun meminta bantuan Beng. Tapi karena Beng dapat beasiswa untuk sekolah ke luar negeri, tidak mungkin Beng mau membantu mereka. Namun kecelakaan menimpa Beng. Hingga ia tidak sempat mengikuti ujian beasiswa tersebut. Dan mereka pun mengumpulkan siswa yang ingin ikut tes STIK. Rencananya adalah memberikan mereka jawaban melalui barcode. Kemudian Lin menemui Beng, yang dimana mereka sudah tidak punya beasiswa untuk sekolah ke luar negeri. Jadi Lin mengajak Beng untuk bergabung bersamanya, mengikuti tes ujian STIK dengan biaya sendiri. Namun mereka akan membocorkan jawabannya. Dan Beng pun ikut bergabung. Lin menjelaskan kepada Beng bahwa mereka akan ke Sydney untuk mengikuti ujian STIK duluan. Kemudian mereka akan membocorkan soalnya di Thailand. Uang yang didapatkan Beng dari jawaban itu sebesar 414 juta. Sementara Lin mendapat 2 kali lipatnya, yaitu 822 juta. Dan mereka pun tiba di Sydney mengikuti ujian STIK. Lin pun mengatur zona jam untuk negara Thailand. Sesuai rencana, mereka menyembunyikan HP mereka di toilet. Ujian sesi pertama pun dimulai. Mereka berdua bergegas mengerjakannya. Beng mengerjakan 50 soal pertama, dan 50 soal selanjutnya dijawab asal-asalan. Kemudian jawaban 50 soal pertama itu dihafalkan. Sementara Lin mengerjakan sebaliknya. 10 menit waktu istirahat, Beng bergegas ke toilet untuk mengirimkan jawabannya terlebih dahulu. Sementara di Thailand, kumpulan tukang ojek bersiap untuk mengantar siswa untuk ujian. Kembali ke Beng dan Lin yang mengirimkan soal itu di toilet. Dan yang menerima jawaban itu adalah Pat dan Grace. CDB. Dan mereka mencetak jawaban itu seperti barcode dan menempelnya di pensil. Kembali ke ujian sesi kedua. Time's up. Seperti biasa, mereka mengirimkan jawabannya. Namun mereka berdua sudah terlihat mencurigakan. Whoever isn't there, please step outside. Dan Beng tertangkap. Hello? Someone in there? Your exam is about to start. Lin menyimpan HP-nya di tempat yang berbeda. Di sesi ketiga, terpaksalah Lin menghafal jawabannya sendirian dengan metode bermain pianonya. Sementara di Thailand sudah hampir pukul 7, namun Lin belum memberikan jawabannya. Lin memaksa dirinya muntah agar bisa keluar dari ruangan ujian untuk membagikan jawabannya. Can you go home now? If you leave now, your exams. Roger that. I can't see her. Don't know. No, she's not here, mate. Grace mencetak jawaban itu.
You have to come back to the test center with me, now! Setelah berhasil, Lin pulang ke Thailand. Namun ia sangat marah, mengingat resiko yang telah ia alami. Beng ikut merayakan keberhasilan temannya, tapi tidak dengan Lin. Tak lama kemudian, Beng membangun usahanya dengan hasil membocorkan soal itu. Dan kini Beng kembali mengajak Lin untuk ujian lainnya. Dan kali ini mereka akan menghasilkan total 4,1 miliar. รอบเนี้ยหลัก10 ล้านเลยนะ Namun Lin menolak. Bahkan Beng mengancam akan memberitahukan ke semua orang bahwa Lin otak dari bocornya soal stick. Dan Lin tetap menolak. Tak lama kemudian, Lin pun diinterogasi tentang pembocoran soal itu. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan film menarik lainnya dan sampai jumpa.